Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Percaya kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib, sungguh dahsyat, mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu. Mari sembah Dia, bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Kesetiaan, terima kasih. Terima kasih. Begitu dalam. Terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi Tuhan, begitu banyak peperangan yang terjadi, tapi Engkau selalu setia Tuhan, memegang tangan kami Tuhan dengan penuh kemenangan. Tuhan, kami mau angkat setiap sungut-sungut, kami mau angkat setiap tuduhan-tuduhan kami yang tidak berdasar kepada Engkau. Kami mau angkat setiap keraguan-keraguan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami selalu aman di dalam tangan. Kami tahu Tuhan menjadikan masa depan yang penuh dengan harapan buat kami. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak sempurna, tapi bersama dengan teman-teman seiman kami akan saling menguatkan. Setiap pembicaraan Tuhan,
akan Tuhan memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Angel Tuhan, yang akan menyampaikan rema bulan ini. Kiranya rema ini akan menguatkan kami dalam sebulan ini. Kiranya Tuhan, setelah Tuhan sel group ini berlangsung Tuhan, api Tuhan yang daripada Engkau akan membakar setiap kami, agar kami terus Tuhan berapi-apikan diri kepada Engkau, agar kami terus Tuhan mencari wajah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, siapkan hati, telinga, pikiran kami Tuhan dalam menerima firman-Mu. Berikan pengertian, berikan kebijaksanaan-Mu Tuhan dalam kami mengerti firman ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama yang berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan amin. Amin. Yes, Tuhan, terima kasih. Oke, amin. Thank you buat Melisa, Denis ya. Oke, kalau bisa boleh Denis gitarnya boleh ini nggak tetap dimainkan dulu. Oke, Angel mau berdoa dulu sebentar. Waktu tadi kita sedang memuji menyembah Tuhan, saya merasa melihat satu gambaran. Ada satu jurang dan satu jurang yang lainnya dipisahkan dengan satu jarak yang sangat jauh, dan cuma ada seutas tali tambang yang menghubungkan antara gunung yang satu dengan gunung yang berikutnya. Dan saya melihat ada satu orang yang berdiri di atas tali itu, dan saya bisa merasakan bahwa orang ini merasa sangat tidak aman, merasa sangat takut, merasa sangat tidak secure, merasa sewaktu-waktu aku pasti bisa jatuh, aku pasti mati, aku pasti tidak selamat dan sebagainya. Tapi aku merasakan bahwa hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap daripada kita. Tidak peduli apakah gambaran ini mengena di hatimu, atau mungkin ketika kau mendengar gambaran ini, kau ingat akan seorang yang kau tahu saat ini sedang di dalam seperti keadaan yang digambarkan. Dia merasa sangat tidak aman. Dia merasa tidak ada dasar buat dia. Dia merasa pijakan kakinya sewaktu-waktu bisa jatuh. Dia merasa bahwa ke gunung yang satu lagi itu masih terlalu jauh. Kayaknya dia nggak mungkin bisa sampai. Tapi hari ini aku merasakan, aku melihat bagaimana Bapa bilang, anakku, aku menemani engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh. Bahkan kalaupun engkau terjatuh, sudah ada aku yang menatang kakimu, yang menggendong engkau kembali. Dan ketika engkau digendong sama Tuhan, Tuhan mungkin bukan langsung seperti terbang dan membawa engkau ke gunung berikutnya, tapi Tuhan akan mengembalikan engkau ke posisi semula, dan engkau akan merasa, Tuhan, sekalian dong kau bawa aku ke seberang. Tapi Tuhan merasakan bahwa tali itu, cobaan ini, ujian ini, memang harus kita lalui. Memang harus kita lalui. Untuk supaya kita bisa terus bersandar sama Tuhan. Kita belajar percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau merasa gambaran itu adalah engkau, kau boleh taruh tanganmu di hatimu. Tidak ada yang melihat, Bapa yang melihat. Atau kau terpikir akan seseorang yang punya masalah yang seperti itu. Kau taruh tanganmu di hatimu mewakili dia. Biarkan hari ini kasih karunia-Mu Tuhan. Your grace Tuhan. Datang atas setiap teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan. Datang atas setiap teman-teman kami yang sedang dalam kebimbangan. Datang atas setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam ketakutan. Kau pimpin kami semua sampai ke tempat tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan jalan pintas yang Engkau sediakan,
tetapi rencana yang indah yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kita sama-sama percaya dan kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih. Amin. Oke. Shalom semuanya. Ya. Terus terang, ya kalau kalian dengar renungan, ya baca renungan aku, dan aku sendiri merasa akhir-akhir ini berat gitu ya. Maksudnya berat itu mungkin belum tentu itu masalah Angel sendiri, tapi sepertinya banyak yang terjadi ya dan membuat saya tuh boleh dibilang galau to the max gitu ya. Galau to the max gitu ya. Jadi tapi aku bersyukur bahwa aku tidak sendiri ya. Jadi aku bersyukur setiap kali kalian selalu setia untuk hadir di dalam cell group, di dalam gathering gitu ya. Lihat muka kalian aja itu sudah cukup menguatkan gitu ya, nggak usah bilang apa-apa gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa saat-saat ini memang saat-saatnya tidak mudah gitu ya, tapi kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Oke, internet aku kayaknya unstable ya, mudah-mudahan masih bisa ngerti ya. Oke, jadi saya langsung aja tanpa basa-basi, saya mau membagikan apa yang saya doakan, saya rindukan ya. Saya ingin bagikan kepada teman-teman di kesaksian. Oke, kita siap dengarkan firman Tuhan. Oke, jadi kita sudah masuk kepada bulan September. Ya. Kalau saudara masih ingat, rema bulan Agustus ya adalah di Yosua pasal 15 dan 16. Lihat ya, Yosua kita sudah baca sampai 16 pasal ya. Oke, rema di bulan Agustus adalah take your portion. Ya, ambil bagianmu. Oke, kalau saudara masih ingat, waktu itu saya bilang yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, ya. Dia adalah Tuhan yang punya polanya. Polanya Tuhan belum tentu kita bisa ngerti sebenarnya. Tapi dia itu ada polanya, ya. Dan dia sangat mengerti akan namanya boundaries atau batasan. Dia bukan Tuhan yang melanggar batasan, bahkan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gentleman. Dia tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada dia. Itu semua adalah kerelaan dari orang itu sendiri. Ya, jadi Tuhan mengerti banget bahwa setiap daripada kita memang diciptakan itu punya kehendak gitu ya. Untuk bisa memilih. Oke. Nah, kita juga punya bagiannya sendiri. Jadi saya nggak tahu bagaimana dengan bulan Agustus saudara ya. Apakah saudara mengalami bahwa mungkin ada saat-saatnya kita merasa, aduh Tuhan, aku kok nggak melihat bagianku ya. Tapi sebenarnya Tuhan ada bagiannya buat saudara. Atau mungkin ada saudara yang sudah bisa mendapatkan itu. Ya puji Tuhan, wah iya ya, ternyata aku punya bagianku sendiri. Ya aku nggak perlu iri sama orang lain, karena aku punya bagianku sendiri dan itu adalah baik adanya. Amin. Oke, yang kedua, Rema bulan lalu juga mengajarkan kita, jadilah pejuang sejati. Contohnya siapa? Kaleb ya, Kaleb. Kaleb adalah Bani suku Yehuda. Dia sebenarnya sebagai anggota suku Yehuda, dia dapat bagiannya. Tetapi seorang pejuang sejati ya, dia itu ingat sama janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah ngomong 40 tahun yang lalu, bahwa dia akan punya bagiannya sendiri. Jadi dia tidak takut untuk meminta. Nah, tapi kata si Yosua, kalau lu mau bagian lu itu, lu mesti berperang sendiri loh. Dan yang mendiami tempat itu adalah orang enak atau orang saksasa. Tapi bagi Kaleb, dia tidak bersungur-sungur, dia tidak merasa, wah dasar kok yang ini yang paling susah kasih gue gitu ya. Tapi Kaleb berjuang sampai semua orang raksasa itu dibasmi dan akhirnya dapat daerah itu. Khusus cuma buat Kaleb dan keluarganya. Ya, jadi jadilah pejuang sejati di dalam bagian kita. Ya, kita tidak mungkin bisa menggrab segala sesuatu dalam tangan kita. Ya, tetapi apa yang sudah ada dalam tangan kita itu yang kita perjuangkan dan menjadi pejuang sejati. Oke, yang terakhir, Rema bulan lalu mengajarkan kita adalah kita mengerti status kita ketika kita meminta yang menjadi bagian kita. Jadi kita ingat si Otniel ya, itu adalah keponakannya Kaleb. Jadi dia itu nggak takut. Kata si Kaleb, kalau kamu mau menikah sama anakku gitu ya, kamu rebut dulu tanah itu.
dia beneran gitu ya, dia beneran mati-matian, dia menangkan tanah itu dan dia dapat anak perempuannya si Kaleb gitu ya. Dia dapat dengan gilang gemilang gitu ya. Aku yakin itu bangga banget gitu ya. Nah, tapi si anak perempuan Kaleb cuma satu patah kata, Pak gitu ya. Gua sudah ada dataran, tapi gua belum ada sumber air. Minta dong sumber air. Dan langsung Kaleb bapaknya itu memberikan sumber air kepada anaknya, tanpa anaknya perlu berperang terlebih dahulu. Ya jadi kadang-kadang status kita itu adalah sesuatu yang sering iblis goyahkan. Ya, dia akan buat kita merasa kita itu nggak layak untuk minta. Kita tuh kayaknya nggak boleh minta. Kita itu kayaknya mesti setengah mati dulu. Ya, mesti setengah mati dulu baru bisa dapat bagian kita. Tapi sebenarnya saya percaya gitu ya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kayaknya oke deh gitu ya. Kamu mau ya udah kamu perang dulu gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang memang Tuhan mau melatih otot iman kita, tapi ada bagian-bagian tertentu yang Tuhan mau kasih asal kita mau minta. Ya, jadi firman Tuhan di kitab Yakobus bahkan bilang, kamu nggak menerima karena kamu nggak minta. Atau kamu salah minta, karena yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Jadi Angel gimana dong? Caranya membedakan aku minta untuk hawa nafsuku nggak dapat. Kalau gue nggak minta, gue juga nggak dapat gitu ya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya, itulah kenapa kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan rumusan, bukan formula. Kalau lu minta A, pasti A. B, pasti B. Tapi ketika kita mau bangun kehidupan kita, hubungan kita sama Tuhan, lama-lama kita akan semakin kenal apa maunya Tuhan. Ya, seperti si anakku ya, si Joseph gitu ya. Dia sangat hobi makan. Ya, itu makan tuh hobinya dia. Ya, jadi setiap kali kalau dia tidak lagi buat PR, tidak lagi bermain sepeda, tidak lagi tidur, yang dia pikirkan itu makan, gitu ya. Nah, sebagai orang tua, apakah tiap kali dia minta makan, gue pasti kasih? Belum tentu, gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang aku tahu, oh ini jam memang jam lapar nih. Aku akan usahakan cari makanan buat dia. Lama-lama dia akan tahu kalau jam yang ini dia minta nggak bakal dikasih, karena gue tahu, gitu ya. Ini udah mau tidur, kamu masih makan, nanti kamu nggak bisa tidur. Nanti xiaohua puliang, ya kalau bahasa Mandarinnya pencernaannya nggak bagus. Tapi jam-jam pas dia mau olahraga, supaya dia kuat olahraga, dia minta, aku pasti kasih. Jadi itulah kenapa kita mesti bangun hubungan sama Tuhan, supaya kita tahu, lama-lama semakin kita tahu nih, ketika kita minta ini, Tuhan pasti kasih. Kenapa Tuhan nggak kasih? Karena kita minta sesuai dengan isi hati Bapa. Tapi kalau kita minta, kita sudah tahu, itu adalah hawa nafsu kita, bahkan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin kasih. Tuhan nggak mungkin kasih. Dan Tuhan tidak memberikan kepada kita, itu juga jawaban doa. Jangan pikir jawaban doa itu pasti yes. No, itu juga jawaban doa. Wait, tunggu, itu juga jawaban doa. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Oke. Amin. Jadi Rema bulan ini simple banget ya. Judulnya jangan malas dan jangan menunda ya. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Jangan malas. Jangan malas dan jangan menunda. Saudara jangan pikir waktu aku tulis ini, gue bayangin muka-muka kalian. Dasar ini pemalas semua. Enggak ya. Sebenarnya gue mikir gue sendiri gitu ya. Itu refleksi atas diri Angel sendiri. Ya, Angel merasa bulan September ini Angel minta sama Tuhan, Tuhan buat aku punya satu kerajinan, ya, tidak malas dan tidak menunda. Di sini ada satu quote, do it now because sometimes later becomes never. Ya, ketika kita minta, ketika kita bilang adalah, oke, saya mau mulai baca firman Tuhan. Nanti jam 9 malam gitu ya. Nah, biasanya jam 9 malam lewat ya nggak jadi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti jam 10 malam ya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kita bisa lakukan now ya, sekarang. Tapi kita tidak lakukan dan itu sometimes later becomes never. Oke, nah. Jadi pasal 17 ayat 18 ini ngomongin soal apa?
Oke, Angel bagikan. Suku-suku ada 12. Yang sudah dapat bagian pusakanya di pasal-pasal yang sudah kita baca itu ada 5. Suku apa aja? Suku Ruben, suku Gad, ya. Setengah suku Manasye sudah dapat di mana? Seberang Sungai Yordan, ya. Mereka minta, boleh nggak Yosua? Kita mintanya di sana. Yosua berdoa, Tuhan bilang, oke, nggak masalah. Tapi kamu punya saudara waktu berperang, kamu mesti ikut. Mereka bilang nggak masalah, ya. Jadi mereka dapat bagian itu, lalu mereka bantu saudara-saudaranya, keluarganya untuk berperang. Oke. Lalu apa? Suku Yehuda, ya contohnya kayak Kaleb, ya itu bulan yang lalu. Lalu ada Bani Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi Bani Yusuf ini dapat double portion, ya. Dia dapat anak sulung sama anak keduanya Manasye. Lalu sebenarnya masih ada suku Lewi, ya, tapi suku Lewi ini tidak dapat tanah, ya, karena Tuhanlah milik pusaka mereka, ya. Itulah kenapa ada persepuluhan, ya, karena Tuhan bilang hasil usahamu 1/10 kasih suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi itu tidak ada tanahnya sendiri. Jadi Tuhanlah milik pusaka mereka. Nah, sekarang kita mau lihat pasal 17. Oke, boleh nggak ada yang bantu baca? Susu Amin? Boleh nggak, Su, bacain Angel Yosua pasal 17 ayat 11 boleh? Ya. Ya, silakan. Ayat 11, tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manase, yakni dengan segala anak kotanya, Jibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan, ya. Dok dan segala anak kotanya, penduduk Endor dan dengan segala anak kotanya, dan penduduk tanah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Ya. Nah, dan ketiga daerah bukit itu. Oke, thank you, Su. Oke, saya minta Santo, boleh Santo? Santo tolong baca ayat 12 dan 13 sekaligus, ya. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Lodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Oke, thank you, Santo. Oke, jadi kita lihat, ya, Bani Yusuf si Manasye ini banyak bagian yang mereka tidak bisa duduki. Betsen, Yibleam, penduduk Dor, penduduk Endor, penduduk tanah, penduduk Megido, ketiga daerah bukit itu tidak dapat diduduki. Kenapa? Karena dia tidak melawan orang Kanaan itu. Bahkan di ayat 13 setelah orang Israel jadi kuat, orang Kanaan itu juga nggak dibasmi. Dia pikir sudahlah gitu ya. Oke. Dia pikir sudahlah, aku jadiin pembantu aku aja deh gitu ya. Dibuatnya menjadi rodi. Tapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Ya. Di sini saya ada tulis Amsal 13 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama ya. Baik kalian mute nggak mute ya, kita sama-sama baca. 1 2 3. Hati si pemalas penuh keinginan. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Oke. Jadi hati si pemalas itu banyak keinginan, ya. Tapi keinginan itu jadi sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak rajin, ya. Yang harusnya dilakukan dia nggak lakukan. Oke. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Oke. Angel lanjut. Oke. Angel minta boleh Agus boleh nggak baca ayat 14, terus Tini sekalian baca ayat 15-nya. Oke, boleh, silakan. Ya, Yosua 17 ayat 14 dan 15. Ya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, mengapa kau memberikan kepadaku hanya satu bagian dan satu harus
Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati. Jawab Yosua kepada mereka, kalau enggak bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah batu di sana di negeri orang Kris dan orang Efraim. Jika pegunungan Efraim terlalu susah bagi. Oke, thank you buat Agustini. Oke, nah yang lucunya, abis tadi ayat itu, Bani Yusuf tanya sama Yosua. Bani Yusuf tuh termasuk Manasye loh, termasuk Efraim. Dia tanya, kok kamu cuma kasih aku satu bagian undian gitu ya, satu bidang tanah, padahal aku nih banyak bangsa yang banyak loh. Sampai berani bilang lagi, Tuhan memberkati aku gitu ya. Terus Yosua bilang apa? Kalau kamu tahu dan sadar kamu banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Ya. Jadi orang yang tanda kutip malas gitu ya, itu akan banyak cari alasan gitu ya. Dan dia akan mudah menyalahkan. Ya, menyalahkan kok aku nggak dapet sih gitu ya. Padahal sebenarnya dia ada. Apalagi Tuhan sudah memberikan narasumber yang cukup. Engkau bisa buka hutan, ya. Engkau bisa buka tanah gitu. Di Amsal 24, ya kita baca sama-sama, baik yang mute ataupun tidak, kita baca sama-sama. Pada musim dingin Si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi bagi seorang pemalas, itu 365 hari, itu musim dingin terus. Ya, kalian tahu ya yang sudah pernah ke Taiwan, kalau musim dingin malas mandi nggak? Ayo ngaku gitu ya. Terus terang, gua malas mandi. Kalau musim dingin ya. Saya tidak, Ci. Oh iya, gue tahu lu ini apa bear ya. Oke. Jadi dulu aku suka ketawa gitu ya. Cia, dengar-dengar orang Taiwan kalau musim dingin bisa nggak mandi loh 2 hari sekali. Terus gue ketawa, gile yang bener aja, jorok banget gitu kan. Totonya sampai bener-bener gue di situ kan, gue bisa, ya ampun, kayaknya gue nggak mandi sehari juga kayaknya oke deh gitu ya. Jadi iya, jadi paling kan cuci muka gitu ya. Jadi bagi si pemalas gitu ya, 365 hari itu musim dingin terus. Ya, musim dingin terus. Ya, kita udah masuk masa kebangkitan rohani, tapi bagi dia, rohani gue musim dingin terus nih gitu ya. Gak pernah ada apinya. Gak pernah sampai kepada musim menuai. Ya, padahal itu cuma alasan yang kita bikin. Ya, jadi pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim penuai, makanya tidak ada apa-apa. Firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak menabur, maka engkau tidak bisa menuai. Engkau menabur sedikit, kau menuai sedikit. Oke? Ini yang buka lagu siapa ya? Yang lagi buka lagu siapa? Ayo. Yang ada foto Central Park itu, cowok. Oh, Central Jakarta Indonesia. Oke. Gak apa-apa. Oke. Jaka Ligiarto. Oh. Oke. Oh ya udah aku matiin ya. Oke, mute ya. Oke, siap. Thank you. Oke, sekarang lanjut ya. Satu lagi. Ini ayat lanjutannya masih berbicara soal Bani Yusuf ya. Mereka ini tidak seperti papanya ya, tidak seperti nenek moyangnya ya. Oke, ayat 16 aku boleh minta Ci Jenny boleh baca nggak ayat 16? Halo? Halo, Ci Jenny? Oke, kayaknya nggak ada ya. Riko, ada Riko? Oh ya, oke berarti aku lihat yang ada aja ya. Oke, Yen Ling deh. Ling, boleh Ling? Ayat 16, Ling. Ayat 16. Ya. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Baik yang diam di Betsin dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Oke, ya jadi Bani Yusuf ngomong lagi, pegunungan itu mana cukup buat kita gitu ya. Dan semua orang Kanaan yang diam di situ punya kereta besi. Kita pasti nggak mungkin menangin mereka. Ya ini alasan lagi satu ya. Oke, aku minta Olivia boleh nggak? Olivia ayat 17.
Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Oke, jadi Yosua ngomong kepada Bani Yusuf, ya kepada Efraim dan Manasye, loh bukannya tadi kamu yang bilang kalau kamu bangsa yang banyak jumlahnya dan kamu punya kekuatan yang besar. Ya. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagi kamu. Oke, yang lanjutnya Hadi boleh Hadi? Hadi boleh ayat 18 di yang bawah, iya. Tetapi kegunaan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu. Sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat. Amin. Ya, amin enggak ya? Jadi Yosua itu ingatkan lagi sama mereka. Kalian jangan salah gitu ya. Yang janji mau kasih tanah, yang mau kasih milik pusaka, yang mau kasih berkat itu Tuhan sendiri. Itu inisiatif langsung dari Tuhan. Ya jadi jangan sampai kita cari-cari alasan kita bangsa besar salah, bangsa enggak besar salah, jumlah banyak salah, jumlah sedikit salah. Jadi maunya apa gitu ya. Jadi Yosua mengingatkan lagi, tahu nggak? Walaupun mereka punya kereta besi dan kuat, tapi kamu bisa menghalau orang Kanaan itu. Kalau kalian masih ingat di pasal, kalau nggak salah 14 ya, itu Tuhan sudah ngomong, aku akan menghalau orang Kanaan. Tapi Yosua, kamu undi dulu bagian-bagian milik pusaka itu. Ya, di sini Amsal 26 ayat 15 ya, ayat yang sangat bagus ya di Amsal. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Tetapi ia terlalu lelah. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ya. Pemalas begitu ya. Dia pengen nyicipin sesuatu ya. Tapi masuk tangannya ke mangkok, tapi udah terlalu capek untuk mengembalikan tangan itu ke mulut dia. Ya lagi-lagi ini berbicara soal alasan gitu ya. Berbicara soal excuse yang dibuat-buat gitu ya. Jadi selama-lamanya dia nggak tahu. Ini yang aku lagi mau cicipin ini manis, yang aku mau cicipin ini pedas, yang aku mau cicipin ini pahit atau apa. Dia nggak tahu, selama-lamanya nggak tahu. Ya, karena dia merasa dia terlalu capek untuk melakukannya. Ya, jadi kita minta sama Tuhan, kita jangan jadi pemalas. Ya, bilang sama diri sendiri, aku tidak mau jadi pemalas. Ya, aku tidak mau jadi pemalas. Oke, lanjut. Terakhir. Ya, ini terakhir ya. Oke, terakhir aku minta, kayaknya Yopi boleh Yopi tolong bacakan Yosua pasal 18 ayat 2 sekaligus ayat 3. 3 sama 4 ya, Ci? Iya, ayat 2, ayat 3. Ya. Oh, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian dari pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermas-mas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Oke, thank you Yopi. Oke. Jadi masuk ke pasal 18. Oke, aku lihat ya. Di dunia ini cuma buat nabi. Oke. Oke, kita Oke, Yosua pasal 18 kita bisa lihat bagaimana minta tolonglah sama minta tolong pada Tuhan. Oke, ya. Oke, jadi Yosua pasal 18 ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum dapat bagian milik pusaka. Ya, sampai pasal 18 masih ada 7 suku belum dapat, gitu ya. Jadi Yosua ini sudah semakin tua. Jadi dia sudah kayaknya dalam hati gitu ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga kamu tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Oke. Ayat keempat, Angel yang baca sendiri. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Ya akhirnya si Yosua nggak tahan ya.
Dia yang perintah gitu ya. Ayo kalian 7 suku yang lain gitu ya. Yang belum dapat Benyamin, siapa lagi? Simeon ya, siapa lagi? Yang belum dapat itu kalian keluarkan 3 orang. Aku suruh mereka menjelajahi negeri. Kita lihat lagi tanah-tanah yang mana yang belum diduduki. Ya, jadi di sini ada satu ayat Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Oke, Okta boleh Okta? Okta boleh tolong bacakan nggak ayat yang di bawah yang warna merah? Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Oke, thank you. Pergilah kepada semut ya. Angel garis bawahi, biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, penguasa, mereka tetap bekerja ya. Mereka tetap menyediakan rotinya di musim panas. Oke. Jadi kerohanian kalian ya tidak boleh bergantung sama ketua. Oh, ini si Angel udah lama nih nggak ajak aku doa gitu ya. Udah lama nggak besuk nih gitu ya. Itulah kenapa aku kendor gitu ya. Ya, terus terang gue juga nggak mau ya gitu ya. Nggak mau, dan sekarang nggak gampang untuk pergi kemana-mana gitu ya. Tapi belajarlah seperti semut. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, dan penguasa, dia tahu itu adalah tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Oke, yang mengerti katakan amin ya. Oke. Amin. Jadi kerohanian kita itu tanggung jawab kita pribadi sebenarnya. Ya, cuma memang kita ada pemimpin, kita ada ketua sel group, ya kita ada teman sel group, kita ada ketua wilayah, ya kita ada gembala, kita ada hamba Tuhan. Ya mereka juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Angel juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi Angel rindu banget gitu ya, supaya kita belajar untuk semakin menjadi orang yang berkarakter rajin, ya berkarakter rajin. Oke. Ayat terakhir, oke, Angel bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini dia pakai kata setia dan pakai kata tidak benar gitu ya. Kenapa dia nggak tulisnya tidak setia gitu ya? Jadi seringkali, ya Angel stop share ya karena aku sudah selesai. Jadi seringkali kita melakukan itu benar atau enggak sih gitu ya. Kadang-kadang itu Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Jadi tidak melulu Tuhan itu nilai kasih pakai rapot yang si Angel lakukan ini benar nggak ya? Oh hari ini benar, hari ini salah. Kesalahanku, hari ini tanggal 4 September, 10 dosa, 5 kebaikan. Ya. Tapi seringkali yang Tuhan lihat karakter yang sangat penting itu adalah setia. Dan orang yang rajin itu pasti setia. Orang yang setia itu pasti rajin. Amin enggak? Hari Minggu yang lalu di sekolah minggu, oke Angel 2 menit lagi ya. Hari Minggu yang lalu di sekolah minggu, aku tanya gitu ya kepada anak sekolah minggu. Kalian ngerti nggak karakter itu apa? Gitu ya. Mereka jawab. Oke. Oke, mereka jawab, karakter itu apa? Sifat lause. Aku bilang benar, ya, sifat. Terus mereka bingung, apa ya karakter gitu ya? Karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan waktu nggak ada orang yang ngelihat kita. Waktu nggak ada orang yang minta sama kita, gitu ya. Waktu tidak ada orang yang yauqiu itu memohon sama kita, tapi kita tetap lakukan gitu ya. Orang yang tepat waktu itu tidak akan nggak perlu diingetin, ayo tepat waktu ya. Dia sudah tahu, memang aku ini harus hadir 5 menit atau 10 menit sebelumnya, misalnya itu. Orang yang jujur itu adalah ketika dia punya kesempatan untuk cheating, untuk berbohong, untuk mencuri,
dan gak ada orang yang lihat, bahkan gak ada CCTV, dia memilih tetap jujur. Itu baru namanya karakter. Orang yang setia sama Tuhan, itu terus terang kadang-kadang mungkin tidak begitu terlihat di gereja. Kenapa? Karena gereja orang semua. Ya, kita bisa pakai topeng, kita bisa berpura-pura mungkin, ya. Kita bisa kayaknya gitu ya, kayaknya konsentrasi, tetapi pikiran melayang. Itu kita bisa tanpa orang lain tahu. Tapi ketika kita sendirian, ya, ketika kalian di rumah, ketika kalian di kamar, ketika kalian sendirian gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih yang kita lakukan. Ya, jadi itu karakternya sebenarnya. Jadi Angel rindu banget gitu ya. Nanti sebentar lagi Angel mau minta Yopi untuk kesaksian gitu ya, sesuatu. Angel rindu banget setiap daripada kita bulan September ini, apapun yang saat ini sedang kita alami, belajar untuk setia dan menjadi orang yang rajin. Jangan takut membuat komitmen. Jel, gue nggak mau buat komitmen. Karena tiap kali gue buat komitmen, pasti gue langgar. Itu namanya orang yang malas. Saking malesnya, buat komitmen pun nggak berani. Tapi ketika kita berani membuat komitmen, gitu ya, baik dalam hal rohani, pekerjaan, ya, dalam hal apapun ya, aku nggak tahu ya, tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin kalian sudah lama bilang, aku mau olahraga. Tapi selama-lamanya selalu dimulai besok. Ya, selalu dimulai besok. Nggak pernah terjadi now gitu ya. Tapi kalau kita punya komitmen itu, Tuhan sudah ingatkan kita, ya, buat komitmen. Kalau bisa kasih tahu orang lain. Kenapa? Kalau ketika kita nggak berani kasih tahu orang lain, artinya kita masih belum berani komitmen karena takutnya kita diketawain. Wih, gimana lu gitu ya? Udah bilang dari tahun lalu ya, 2019 nggak lakukan. Mungkin kita takut seperti itu. Mungkin kita pernah komitmen persepuluhan. Oke, ya, gitu ya. Aku mau komitmen persepuluhan. Tapi juga tidak dilakukan. Nanti deh gitu ya. Masa-masa ini Tuhan ngertilah gitu ya. Nah, kalau misalnya Tuhan nggak memberkati kita, terus Tuhan bilang sama kita, si Angel ngertilah gitu ya. Gue juga susah nih jadi Tuhan gitu ya. Lu orang mau jawab apa gitu ya. Maksudnya pasti orang merasa, kok Tuhan gitu sih gitu ya. Kan lu Tuhan gitu loh. Ya jadi maksudnya kita nggak bisa sepertinya membuat segala sesuatu menjadi merasionalisasi sendiri gitu loh. Yang ini kan ada alasannya Jel, yang ini kan ada alasannya Jel, ini kan ada alasannya ya. Itu orang malas, karena orang malas penuh dengan keinginan tapi semua sia-sia. Jadi Angel rindu belajar berani buat komitmen kalau bisa kasih tahu satu orang. Suami kasih tahu istri, istri kasih tahu suami, atau kasih tahu anak sel group, paling bagus kasih tahu Angel ya, supaya gua tempel di dinding gitu ya. Oh, si Widi ya, dia janji mau AAA, BBB. Si Aling janji mau gini. Ya, nanti bulan depan kita coba lihat. Oke. Aku selama corona ini mungkin nggak ada yang tahu ya. Aku sudah turun 5 kilo. Ya mungkin kalian merasa, nggak kelihatan Ci gitu ya. Tapi kalian nggak tahu sekarang ya. Gua itu makannya sayur rebus, ya. Nggak makan nasi putih, ya. Gua ganti dengan ubi, rajin workout. Tapi sekarang semenjak banyak pergi keluar susah workout. Lu tau nggak? Itu bukan gua, bukan Angel. Tapi ketika bulan yang lalu, gitu ya, gua melihat timbangan gua dan gua tiba-tiba merasa gua mau membuat komitmen, gitu ya. Dan gua lakukan. Ya, jadi walaupun sampai sekarang nggak ada orang yang bilang, Jel, gila lu kurus banget, nggak ada terus terang. Tapi tidak apa-apa, gitu ya. Oh, si Widi bilang kelihatan Ci, pipinya kisutan. Cie. Thank you gitu ya. Oke, jadi yang aku mau bilang apa? Ya, jadi yang aku mau bilang ini aku udah lakukan 2 bulan loh, ya. Rajin makan telur, minum susu protein, ya, rajin workout dan sebagainya. Elina jadi, tahu, Ci. Oh iya, Elina tahu. Iya, soalnya setiap Sabtu kita ketemu ya. Oke. Mandarin belinya nasi, gue bawa sayur sendiri gitu ya. Yang aku mau bilang apa? Ya agak gini nih, ya ini cuma contoh, tapi gue belum, karena gue masih mau turun 4 kilo lagi, ya. Jadi kalian jadi saksi, gitu ya.
Dan target gue jangka panjang. Gue nggak buru-buru ya. Jadi yang gue mau bilang adalah start from now. Ya, selama ini belum pernah baca firman Tuhan, belajar bikin komitmen, jangan takut bikin komitmen. Selama ini gue jual bakso pempek terus terang, gue malas sekali. Karena memperbaharui tabel dan sebagainya, itu gue nggak ada waktu gitu loh. Dan Tuhan tuh sepertinya menegur Angel gitu. Bahkan lu memperbaharui tabel pun lu males gitu loh. Jadi gue merasa iya ya Tuhan, aduh gimana ya gitu loh. Jadi yang aku mau bilang adalah jangan cari alasan buat diri sendiri, belajar komitmen, ceritakan komitmen saudara kepada teman saudara, ya, yang tidak mengetawakan saudara ketika saudara gagal, tapi yang malah ciayo. Oke, yang belum pernah baca Alkitab sepanjang tahun ini harus mulai baca Alkitab, ya. Yang belum pernah ibadah online selama ini harus ibadah online, ya. Yang belum pernah tepat waktu ibadah online mesti belajar tepat waktu, ya. Yang belum pernah berpuasa, ya mungkin kalian merasa disuruh puasa tapi nggak mau, belajar berpuasa, oke? Jangan malas, oke? Bilang sama kiri kananmu, jangan malas, oke? Thank you semuanya. Oke, semoga diberkati, dan saya minta Yopi, boleh kesaksian dikit Yopi? Iya, siap. Kita sambut Yopi, beri tepuk tangan. Cie-cie. Ya, selamat malam teman-teman. Aku bingung sih mau sharing mulai dari mana, tapi mengambil rema dari Angel Mapi, jangan menunda dan jangan malas. Itu aku banget dulu, itu sangat-sangat aku banget. Aku ini buka toko udah masuk tahun ke-7 ya, toko material. Nah, kebetulan toko pertama aku itu 5 tahun aku buka. Tahun ke-6 ada toko kedua, tahun ke-7 ada toko ketiga. Dari dengan 2 tahun ini ada pertambahan 2 toko. Aku sangat menyadari kenapa aku banyak membuang waktu dulu. Buang waktunya dalam arti apa? Ternyata 4 tahun pertama itu aku tiap hari tuh banyak males ternyata. Memang aku tiap hari sepertinya buka toko pagi-pagi buka toko, jaga toko. Kalau nggak ada yang beli, aku santai-santai, nggak ngapa-ngapain. Dan aku anggap itu aku rajin gitu. Dan itu kerajinan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu loh. Yeah. Ternyata aku ini nggak berkomitmen. Dan komitmen itu sama apa? Komitmen aku ternyata aku dulu pernah komitmen punya banyak toko. Tapi apa yang aku lakukan itu tiap hari gitu-gitu aja. Nah Tuhan tuh tiba-tiba menghajar aku gitu loh. Pada tahun ke-4 aku disuruh pindah main punya tanah. Set deh. Baru aja pengen bikin satu ruangannya, anggaplah rumah kecil di belakang toko gitu. Aku bilang sama yang punya tanah, kok aku mau bikin rumah nih, boleh nggak aku sewa 10 tahun lagi? Sorry ya, aku nggak mau nyewain lagi. Dan saat itu juga aku langsung downnya itu bisa sampai stres gitu, benar-benar stres gitu. Tapi dari situ Tuhan ajarin aku gitu, selama ini kamu tuh terlalu males. Kamu komitmen punya banyak toko, tapi kamu lakuin hal-hal yang sama terus setiap hari, gitu loh. Yeah. Tuhan ajar aku gimana? Dari situ aku mulai cari cara. Aku mulai cari tempat, aku mulai berjuang dari situ. Kalau aku mesti berjuang keluar cari tempat kan, aku nggak mungkin tinggalin toko. Nah, di situ aku diberi hikmat juga sama komputerisasi. Aku lakukan komputerisasi di toko aku, sehingga anak aku lebih terkontrol, tersistemasi, ya. Dari situ aku bisa ninggalin mereka. Dan nggak sampai cuma di situ, cari tempat juga nggak mudah gitu, hampir 8 bulan, dan memang indah pada waktunya, udah deket-deket mau kontrak itu selesai, aku dapat tempat gitu loh. Dan Tuhan terus mengajari aku gitu loh, kamu itu sebenarnya punya potensi, tapi kamu terlalu males, dan juga kamu nggak tahu caranya gitu loh. Cara apa yang dimaksud? Ternyata setiap hari aku tuh lebih ke zona nyaman aku gitu loh, buka tutup ya gitu aja. Jadi ternyata aku mulai ikut seminar bisnis tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Kalau mau 2 toko bagaimana? Nah dari situ aku mulai termotivasi. Ternyata Tuhan aku ini Tuhan yang positif gitu. Di saat itu aku kirain, wah ini perubahan yang sangat dahsyat gitu loh. Nah seperti kayak sekarang ya, perubahan yang dahsyat itu corona. Semua orang mungkin banyak yang terimbas gitu. Yeah. Tapi dari situ aku mulai melatih sifat positif gitu. Karena aku percaya Tuhan kita itu Tuhan yang positif gitu. Kok bisa
Aku paling suka ayat satu ayat tuh tentang Filipi yang apa tuh? Aku lupa sih. Yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Yang kudus, ya. Pikirkanlah semua itu. Mudah tidak? Tidak mudah. Pikiran positif itu nggak mudah. Kalau positif doang aja semua orang bisa, tapi actionnya apa gitu. Nah, saat itu aku mulai bikin komitmen. Aku tulis goal aku tuh begini, aku tulis di selembar kertas. Dalam 10 tahun, aku pengen punya 5 toko misalnya. Terus aku breakdown. Tahun pertama, misalnya 5 tahun mendatang aku pengen punya 3 toko lagi contoh. Aku breakdown. Aku untuk mencapai ke situ gimana caranya? Gitu, aku breakdown. Nah, aku tulis dan aku tulis yang aneh-aneh. Kadang aku pengen jalan-jalan ke Swiss. Aku lihat si Santo ke New Zealand gitu. Pengen juga gitu. Aku tulisin aja, nggak apa-apa. Tulisin komitmen aku pengen ke New Zealand juga kayak Santo. Tuhan, aku bilang enak banget ya sama mobil gini-gini gitu. Nah, aku tulis. Dan untuk action ke situnya apa gitu. Terus aku tiap hari jadi punya satu kebiasaan yang positifnya apa. Jadi aku setiap bangun aku mikir hal apa yang akan saya lakukan hari ini agar mungkin usaha saya bertambah. Nah, Tuhan, aku selalu doa juga pagi, Tuhan apa yang aku lakukan hari ini biar usaha tambah maju. Amen. Nah, di situ Tuhan banyak kasih. Terus malamnya aku juga punya kebiasaan merenungi hari ini aku udah lakuin apa ya yang sudah membuat usahaku lebih maju. Di situ pagi malam aku terus mengoreksi diri. Dari situ. Dari situ sih maksudnya aku benar-benar sekarang nggak mau males. Sekarang masih bisa males, bisa, cuma sadarnya cepat. Jadi kalau males itu datang nggak akan lama gitu, mungkin hanya 5 menit, sadar nih. Wah, gila. Sadar, maksudnya malesnya cuma 5 menit luar biasa. Ternyata gua ngapain kan muter-muter pegang Facebook, enggak lah. Dulu pernah aku direct gitu Facebook sama game-game yang nggak jelas, tapi itu buang waktu aku, kita nggak sadar. Seringkali kita berkata, aku ini sibuk banget. Pertanyaannya, apakah kita sibuk 24 jam? Enggak. Padahal sibuk itu berapa saat aja mungkin, tapi kita anggap itu sepanjang hari sibuk. Gitu loh. Sehingga kita mulai terlena akan aku sibuk, boleh dong aku sambil browsing lah, gini, itu gitu. Ternyata itu benar-benar habisin waktu aku gitu loh waktu itu. Lihat sesuatu, kalau aku total sehari bisa 2-3 jam bertahan. Gitu. Bukan yang nggak boleh, tapi harus dibatasi sih. Menurut aku sih dari situ aku mulai komitmen sampai hari ini. Nah itu, untuk jaga pikiran positif itu, aku percaya ya itu aku paling suka ayat itu. Apa yang belum dilihat mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Itu juga jadi komitmen saya itu. Dalam arti saya tiap hari ngebayangin terus toko aku rame. Karena aku cerita sama orang bilang enggak ya. Gitu teman-teman aku bilang enggak, aku udah merasa toko aku bakal rame. Toko aku bakal banyak. Enggak tahu aku bisa melihat itu gitu loh. Aku udah bisa melihat itu terjadi di depan aku gitu loh. Kok bisa maksudnya? Ternyata itu visi aku gitu yang aku pernah dulu tanya Tuhan. Nah, aku hal itu terus selalu muncul gitu loh. Pagi aku selalu pikir, waduh, hari ini bakal keteteran nih. Itu cuma perasaan lu doang. Tapi hati-hati, ternyata pikiran-pikiran ini harus dijaga terus. Memang kita bikin hal-hal yang nggak yang negatif gitu. Nah, aku mulai selalu berusaha dengan pikiran positif yang Tuhan inginkan gitu. Contoh, misalnya kalau hujan, aduh, hujan toko sepi, gimana ya? Ya nggak apa-apa lah, mau hujan mau gimana, udah musim hujan sepi, ya kan? Tapi pertanyaannya, ada nggak toko yang ramai? Banyak, ada aja. Dari situ saya mulai berpikir, bagaimana agar toko saya bisa tetap ramai di saat hujan. Dari situ saya bikin promosi lah, kalau beli anti bocor, dapat ini, dan hasilnya ada gitu loh. Dan Tuhan tuh udah adil gitu loh, memberikan baik orang yang percaya dan tidak percaya kepadanya, sebenarnya 24 jam yang sama, matahari yang sama, oksigen yang sama, gitu loh. Mau nggak kita ambil ini peluang ini? Aku serai terus gitu loh. Jadi aku
memang kayak corona ini, ya aku puji Tuhan bisnis aku nggak terlalu terimbas. Mungkin ya bisa jadi karena di pinggiran dan daya beli masih bagus. Tapi yang aku percaya itu kalau aku fokusnya ke corona terus, dan corona itu sudah pasti ada, dan mungkin kita nggak tahu kapan itu pergi dalam hati aku gitu. Ngapain aku fokus ke situ gitu? Ya aku fokus melindungi anak aku pertama, ya kan, kasih masker, misalnya aku bikin penghalang di kasir, dan mereka juga pasal, dan aku terus pikirkan bagaimana menarik pembeli datang gitu. Makanya di toko baru aku, toko yang ketiga ini yang baru buka juga sama. Memang trafficnya aku terus pikirkan toko baru bagaimana bisa sama dengan toko lain yang sama-sama rame. Nah itu aku pikirkan terus caranya gitu. Memang sih sekarang ada sepi, ada rame, ada sepi karena aku nggak mau fokus ke situ. Aku fokusnya ke jangka panjang, bagaimana pelanggan itu bisa puas. Jadi fokus itu sangat penting gitu. Nah, bagaimana fokusnya ke arah yang lebih positif, fokus pada solusi itu. Dan saya percaya Tuhan, ya seperti yang saya alami dulu itu, Tuhan mencoba saya nggak melebihi kemampuan saya gitu. Amin. Yes. Sungguh waktu itu saya stres sampai 7-8 bulan, dan saya baru mengerti hari ini Tuhan bentuk saya lewat situ. Sampai 7-8 bulan saya cari tempat sampai frustasi karena yang punya tanah itu saya hubungin susah banget, dan dia sangat jual mahal gitu. Sangat jual mahal. Tapi bersyukur maksudnya dari kejadian itu Tuhan mau saya nggak males gitu. Dan saya berubah dari situ, saya mau terus belajar. Amin. Oke. Wow. Oke. Diberkati semuanya. Kita nggak ini loh. Ya luar sih. biasa. Ya, luar biasa ya. Oke, halo Asyang. Hai Asyang. Oke, Angel ada hari ini punya gathering, aku ada record ya. Aku ada record, jadi nanti aku akan upload ke YouTube. Ya, karena aku rindu kalian benar-benar patri ini gitu ya. Jangan pikir Rema tuh buat apa sih, Jel, gitu ya. Maksudnya tuh kita tiap bulan gathering ini buat apa sih gitu ya. Mendingan gua dengerin pendeta-pendeta terkenal gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, maksudnya Tuhan itu berbicara justru dengan orang-orang di samping kita. Ya, jadi kita bersyukur. Jadi Angel juga rindu banget ya, kita bisa ada satu waktu, kita bisa buka seminar online ya, maksudnya lebih ke bisnis gitu ya, biar teman-teman yang selama ini ya kalian punya banyak pengalaman ya, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin baru mulai gitu ya, yang mungkin saat ini juga masih dalam kesusahan gitu ya. Dan hari ini kita berbicara dengan topik yang sama ya, jangan malas, jangan menunda-nunda gitu ya. Dan jangan takut membuat komitmen. Ya, jangan takut buat komitmen, dan proses yang saat ini kalian alami yang gak enak banget ini, percayalah itu akan berlalu. Ya, tapi apa yang kalian pelajari dari proses ini itu yang penting. Oke, jadi saya percaya maybe 5 months later, maybe 8 months later, mungkin 10 bulan lagi kalian akan seperti Yopi, wah Ci gitu ya, 10 bulan yang lalu gitu ya, aku alami itu, wah benar-benar bikin gitu ya. Tapi puji Tuhan gitu, itu terjadi membuat aku belajar bersandar sama Tuhan. Jadi saya percaya ya kita semua diberkati. Amin. Terakhir Angel tetap akan bagi break room, tapi setelah break room kita langsung selesai ya. Jadi Angel rindu break roomnya adalah kita saling mendoakan satu sama lain. Angel mau berapa lama ya? Kalian sendiri yang atur ya, mau berapa lama. Kalau memang ternyata cuma punya 3 menit ya langsung aja doa. Ya kalau masih ada waktu sedikit, kalian bisa sharing apa yang perlu didoakan. Oke, ngerti semuanya? Ya, jadi Angel break room secara automatically ya, dan kalau ada kesulitan ya boleh. Oke, Angel bagi jadi 9 room. Oke, ya. 9 aja. Oke, ya. Oke, jadi kita boleh nggak kita foto dulu? Kita foto dulu ya, karena abis ini kita bubar ya. Oke, lihat kamera. Oke, ya. Ingat jangan malas, Oke, ya. 1, 2, 3. Lihat. Gue lupa print screen. Oke, Ciayo. Yang mau workout bersama-sama gue. Oke. Bye-bye semuanya. Ciayo. Bye, thank you, Ci. Bye-bye, Ci. Thank you, Cici. Thank you semuanya. Aku open ya. Oke. Silakan.
Oke. Jaka. Ini tante ya? Halo? Ini tante ya? Halo? Iya, emang kita break room, Ci. Oh. Si Jenny tadi kemana? Aku panggil-panggil loh. Aku dengerin kok. Oh iya, ya. Oke. Tadi ke WC bentar, balik ya, lagi. Nggak apa. Aku ini ya, aku keluar dulu ya. Aku ke Iya. lagi. Oke, bye-bye. Gimana sih cara lift-nya? Gimana cara lift-nya? Tunggu ya. Oh ya, lift room. Oke, bye-bye. Lift break room. Oke. Halo, Jaka. Weh, nasi. Itu kasih break up room, kamu tuh. Oh iya. Halo, Jaka, Tante. Susu Amin suaranya mati. Susu Amin suaranya mesti buka dulu. Nah, iya. Ya, udah. Asyang? Oh iya. Kedengaran nggak? Internet kamu jelek ya? Iya, internet saya jelek soalnya. Oh, nggak apa-apa. Makanya kamu lebih lambat ya masuknya ya? Ya. Tadi sih lagi di luar. Oh, tadi lagi di luar. Oke. Ini si Agus panggil gua. Kalian ngobrol dulu ya, nanti aku balik lagi ya. Sorry. Agus? Gus? Lu sendirian? Masuk breakdown-nya. Apa? Break out-nya nggak ada. Oh, ada. Kalian sama siapa ya? Kalian harusnya sama... Tadi nggak ada yang masuk ya? Ada. Oh, ya udah. Oke, tunggu ya, Gus. Tunggu ya. Tunggu bentar ya, Gus ya. Tunggu bentar ya. Nih, tunggu Isya. Oke, nih, tunggu Isya. Oke. How? Oke. Oh, oke. Tapi nggak ngerti buka caranya untuk jawab. Oh, oke. Tante, nggak apa-apa, Tante. Oke, Angel doain Tante ya. Tuhan, terima kasih berkati buat Tante. Terima kasih hari ini Tuhan, dia bisa mendengarkan suara kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berbicara pada Tante. Terima kasih karena sungguh Tuhan di bulan September ini, Kau mengajarkan kami untuk tidak malas, tidak menunda-nunda. Dan anakmu tahu bahwa Tante juga adalah seorang yang sangat rajin Tuhan. Dan Kau berkati Tante, dia menjadi contoh karakter yang Tuhan, yang teladan Tuhan buat anak-anaknya, juga bahkan buat suaminya Tuhan, semuanya Tuhan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkati Tante, berkati kesehatan dia, hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan semua anak-anaknya, hubungan dia dengan semua keluarganya, hubungan dia dengan setiap teman-teman di cell group, semuanya Tuhan. Aku berdoa, biarkan setiap hari Minggu kami bertemu, Tuhan biarkan setiap kali Tante datang ke gereja, selalu firman-Mu Tuhan berbicara kepada Tante. Terima kasih, serahkan Tante ke dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Tante, kita udah selesai doa. Kalau Tante mau live, nggak apa-apa ya. Kalau Tante mau keluar dulu, nggak masalah. Ya, kita udah selesai. Thank you. Oke, thank you.
Oke. Ya, siap. Kalau ASEAN ada kendala apa? Banyak. Suk, doain Asyang, Suk. Iya. Iya, buat Gua juga lagi kerjaannya, pusing. Suk. Iya. Iya, dia sangat lagi pusing, mereka sangat butuh, dan aku dengar dari Vivi siang hari ini, tadinya udah Senin ini udah mau ke kerjaan yang baru, Su. Sampai dia meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya karena pikirnya ada kerjaan di hari Senin. Tau-taunya pas dimintain alamatnya, orang tuh bilang, sorry ya, 2 hari lalu jobnya udah nggak ada. Udah diambil orang gitu loh. Jadi si Asyang bingung banget gitu, karena pekerjaan yang lama dia udah lepas, pekerjaan yang baru juga nggak bisa dapet gitu. Iya, jadi kita perlu Susu tolong doain Asyang. Asyang Cayo, Syang doa sama Tuhan Syang. Ya jangan menyerah Syang. Ya Tuhan punya yang terbaik buat Asyang. Ya kalau itu bukan punya kita ya Asyang ya. Oke, Susu boleh doakan Asyang tuh. Ya. Asyang, saya mau doakan Asyang ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup ya. Amen. Yang mempedulikan hidup kita. Amin. Apapun pekerjaan kita atau yang kita alami. Yes, Tuhan. Aku melihat Asyang mengalami sangat sulit dalam keadaan sekarang ini. Tuhan, Engkau tolong dia, Tuhan. Dan juga buat keluarganya. Supaya Tuhan buka jalan buat Asyang. Sehingga paling penting dia tidak kecewa sama Tuhan. Yes. Dan juga Tuhan, Engkau buka jalan karena Engkau adalah Tuhan yang peduli akan kita. Amin. Tuhan tolong Asyang ini dengan keluarganya yang mengalami kesulitan dagangannya ini dan mau beralih ke pekerjaan lain. Yes, Tuhan. Hamba percaya bahwa Asyang pasti akan mendapatkan pekerjaan atau dagangan lagi. Amin. Tuhan Allah kita itu hidup ya. Amin. Dan juga Tuhan kita sungguh besar dan ajaib. Amin. Kuasanya sanggup menolong kita. Amin. Walaupun kita dalam keadaan apapun. Amin. Walaupun kita jatuh 7 kali, namun Tuhan akan mengangkat kita lagi. Amin. Jadi Asyang jangan takut dan kecewa. Yes, Tuhan. Menjauh kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Saat ini saya doakan Asyang supaya rajin berdoa kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Tolong Mas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk Allah yang luar biasa. Kau tolong Asyang dalam keadaan ini. Hamba percaya Tuhan akan buka jalan kepada Asyang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doaku kepada Asyang dan keluarganya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya dalam waktu dekat Asyang dapat mendapatkan pekerjaan atau dagangan yang terbaik. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. 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 Cayo ya. Cayo. Ya. Tuhan berkati. Thank you Susu. Thank you Ellen. Ya, thank you banget. Oke. Udah boleh live. Oke, mungkin si Susu susah live ya. Gak apa-apa. Asyang sekarang ada di Jakarta kabarnya ya. Oh, kayaknya internetnya ya. Oke, gak apa-apa.
internetnya ya kayaknya ya. Putus-putus ya Asyang, nggak apa-apa. Oke. Halo? Ya, oh ya. Kalau enggak Asyang kamu Udah. matiin videonya juga boleh. Kamu matiin videonya. Iya, kamu pakai suara aja. Matiin videonya kayak Angel, matiin videonya gini, matiin videonya. Iya. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya kalau pakai headset itu susah loh. Oh iya. Oke. Kalau gitu Udah kedengeran? enggak kan? Ya, enggak. Udah enggak ada. Udah. Udah. Sip. Asyang, kamu sekarang masih di Jakarta kan? Iya. Iya. Jadi jadi rencana selanjutnya gimana? Sudah terpikir belum? Belum. Nggak tahu ini. Oke. Emang benar pusing. Iya, nggak apa-apa. Asyang, oke. Kita akan terus doakan ya. Angel cuma lagi pikir gitu ya. Kalau misalnya boleh, ya kalau misalnya kamu masih di Jakarta, Angel pengen banget Asyang bisa datang ke gereja Exodus ya. Gak tau kenapa aku dari tadi pikirnya begitu. Aku pengen ngomong sama kamu begitu gitu. Maksudnya mungkin nggak gitu ya. Sebelum mungkin aku nggak tahu. Karena sekarang Cilegon juga katanya ada COVID 15 orang katanya kan. Lo jadi jadi mungkin sekarang kamu nggak tahu mesti gimana. Kalau misalnya Asyang bisa gitu ya. Angel kasih alamat ya, bahkan Angel panggilin kamu Gojek pun Angel nggak masalah. Angel nggak masalah karena kan aku lebih ngerti daerah sini ya, misalnya daerah yang dekat-dekat gereja. Jadi aku bisa panggilin mobil, ya Asyang bisa datang, Asyang bisa pilih mau datangnya hari Sabtu atau mau datangnya hari Minggu ya. Kalau bisa datang hari Sabtu lebih bagus. Sabtu itu kapan? Besok gitu ya. Ya, kalau bisa datang misalnya daripada kamu pusing, daripada kamu nggak tahu mesti gimana, kamu minta izin ya sama papa ya, sama keluarga, aku pengen ketemu teman gitu. Maksudnya jadi kamu kasih aku alamat, aku panggilin kamu Gojek nggak masalah ya. Jadi kita saya aja yang panggil Gojek aja. Bisa ya. Oke, boleh ya. Jadi alamatnya. Iya, jadi aku nggak mau juga Asyang keluar terlalu banyak uang gitu ya. Jadi maksudnya kan nggak apa-apa. Ya, sekarang kan ya ekonomi lagi sulit ya. Jadi Angel nggak tahu lah, aku dari tadi ketika Vivi kasih aku kabar, aku langsung Yona ke Xiangfa gitu loh. Jadi hari Minggu, karena hari Minggu bisa juga gitu ya. Tapi Sabtu besok bagusnya adalah kita pas rekaman Mandarin, kita orangnya nggak banyak gitu ya. Paling cuma 5-6 orang gitu ya. Jadi tidak terlalu high turn gitu ya. Karena kan ya namanya orang beda-beda ya. Ada orang sekarang high turn juga ngeri-ngeri gitu ya. Jadi kalau kita besok cuma ulio keren gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa Asyang hari ini tetap gitu ya, doa tetap tidur seperti biasa. Tuhan bangunkan besok. Kalau kamu bisa datang jam 9 ya, kamu datang lebih awal. Kita bisa doa. Kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu? Amin. Ya, hari Minggu sekitar orangnya ya 50-60 Siang. Oh. Ya, 50-60. Ya nggak masalah juga. Tapi aku pikirnya kalau bisa Sabtu kayaknya picahau. Aku punya kance seseyang. Ingwe hari Sabtu suiran rekaman Mandarin, tapi pas banget besok itu khotbahnya pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi kamu juga bisa ngerti Indonesia, bisa ngerti Mandarin gitu loh. Iya, jadi itu sih water Xiangfa gitu. Jadi Asyang boleh pikir-pikir, nanti aku kirim alamat ke Asyang ya. Jadi dan jangan keci ya sama Angel ya, maksudnya mau panggil Gojek motor, mau Gojek mobil ya, nggak masalah gitu ya. Karena bagi aku kalian juga seperti keluarga ya, bahkan boleh dibilang tamu ya, maksudnya tuh. Jadi gini, maksud aku adalah karena saat ini pasti lu down banget ya, lu menyalahkan diri lu sendiri dan lu maksudnya pasti lu nggak bisa terima gitu ya. Jadi saat ini justru kamu nggak boleh sendiri ya, kamu nggak boleh sendiri. Kita sama-sama fight, kita sama-sama doa dan kita sama-sama cari jalan keluar. Amin. Ngerti Asyang? Ya, jadi nanti Angel sudahi ini semua ya. Jadi nanti aku kirim alamat, aku juga akan
kasih tau Vivi karena Vivi juga belum tahu ya rencana ini. Aku belum kasih tau dia dari tadi. Jadi minta dia juga bantu doa ya biar kita bisa ketemu. Oke? Oke, ngerti Asyang? Yang penting masker jangan lupa. Itu aja sih. Iya. Dan gereja kalau hari Sabtu pagi nggak begitu ada orang ya. Jadi paling 5 jam 9 ya besok. Iya, jam 9. Tuh, Mecho. Oke? Oke, hao了，晚安，阿香，晚安，ya, God bless, ya, 不会，拜拜，拜拜，ya, 拜拜。Bye. Leave ya. Leave.